Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan tugas wawancara mata pelajaran PKWU. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Faizal Salahuddin Ahmad sebagai moderator. Saya Alesya Maninardika sebagai kameramen. Saya Retno Wansari sebagai autor. Saya Sulfina Syaharani sebagai autor. Saya Siti Zahra sebagai moderator. Saya Evan Corelio sebagai editor. Selamat menyaksikan. Rendang adalah makanan khas dari Minangkabau, Sumatera Barat yang sudah mendunia karena rasa rempah-rempah yang khas. Rempah dibuat dari daging sapi, santan kelapa, dan rempah-rempah yang dimasak hingga dagingnya berwarna kecoklatan dan bumbunya meresap. Ciri khas dari rendang itu sendiri adalah dagingnya yang empuk dan rasa rempah-rempah yang empuk. Rendang sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Pada saat itu masyarakat Minang pergi ke Selat Malaka melalui Singapura melalui jalur air. Karena memakan waktu yang lama, mereka membawa makanan yang tahan lama, yaitu rendang. Rendang dipercaya sudah ada sejak perayaan adat pertama diselenggarakan di Minangkabau. Hingga saat ini rendang menjadi makanan yang wajib disajikan saat perayaan adat di Minangkabau. Setelah terciptanya rendang, beberapa masyarakat Minang merantau sebagai pekerja dan pelajar. Di perantauannya, masyarakat Minang membuka rumah makan Padang dan menyajikan menu rendang di sana sehingga membuat rendang terkenal luas sampai ke Eropa dan Amerika. Menurut masyarakat Minang, rendang mempunyai filosofi tersendiri yang berarti musyawarah dan mufakat. Halo semuanya. Jadi kita di sini mau melakukan wawancara. Nah, kita mau wawancara di mana sih, Pak Is? Nah, jadi kali ini kita bakal wawancara di rumah Ape. Ini rumah makan Ape. Rumah makan Ape itu ada di mana sih? Nah, rumah makan Ape itu ada di lantai bawah Pasar Rawamangun. Yuk ikutin kita. Di sini kita udah bersama Ibu Indah, pemilik dari rumah makan Ape ini. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Baik. Nah, apakah Ibu bersedia untuk wawancara pagi ini? Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu. Kira-kira apa yang melatar belakangi Ibu untuk mendirikan rumah makan ini Bu? Kalau latar belakang sih bukan punya saya sendiri kan ya, orang tua. Oh, orang tua. Jadi Ibu meneruskan aja? Jadi ini masuk generasi kedua. Generasi pertama tuh kira-kira tahun berapa ya Bu? Tahun 76. Lumayan lama ya, Bu ya? Terus emang dari awal pengennya bangunnya di sini atau Ibu ada cabang lain atau gimana Bu? Cabang ada di kampus UNJ. Fokus aja. Terus cabang pertamanya tapi di sini? Di Pasar Rawamangun. Oh, Pasar Rawamangun. Terus kira apa namanya? Orang tua Ibu udah bangun ini tuh dari tahun 76 itu. Berarti dari awal bangun itu udah di Pasar Rawamangun ini? Dari Pasar Rawamangun. Apa sih faktor keberhasilan yang bisa sebesar ini rumah makan ini? Faktor ya kuncinya dari kita resep makanan aja. Oh, Resep makanan ya jaga kepercayaan sama kualitas makanan terhadap pelanggan kita. tapi kalau kira-kira dari lokasinya Pasar Rawamangun ini berpengaruh nggak ke keberhasilan? Strategis karena kan di Rawamangun itu strategis ya. Iya. Karena titik pasar juga, titik terminal, titik daerah pusat perbelanjaan lah. Oh iya kan. Terus kira-kira tuh ada nggak kayak suatu kejadian gitu rumah makan Ibu tuh lagi naik-naiknya gitu? Kira-kira karena apa itu? Oh, maksudnya tuh naik-naiknya maksudnya. Lagi laku-lakunya gitu? Ya, terus rame banget rumah makannya. Ya apa itu kira-kira pas lagi Idul Fitri mau menjelang Ramadan? Gitu. Oh itu biasanya kalau di bulan puasa aja. Oh bulan puasa. Hari-hari biasa sudah tetap rame. Oh, Cuma iya. kalau kita kalau untuk makanan untuk ramenya itu di bulan puasa. Ya. Kalau boleh tahu, omset perharinya Ibu tuh berapa? Per hari. Kalau per hari kurang lebih 1,5 sampai 2 jutaan. Oh, lumayan ya, Bu.
Terus kalau kira-kira kan sebenarnya saya udah nanya ke kayak pas lagi naik-naiknya kan rumah makan ibu. Nah kira-kira kalau boleh tanya nih, ada nggak kejadian rumah makan ibu tuh lagi kurang laku gitu? Misalnya kayak pas COVID. Biasanya gitu ya, itu pas COVID semua tuh rata. Jadi kita nggak cuma satu tempat makan aja yang mengalami down, gulung tikar lah, apa segala macam. Tapi semua emang rata di pasti COVID itu. Terus kira-kira ibu pas itu solusinya apa bu? Apa ada buka online gitu atau gimana? Kalau online emang udah berjalan. Oh online udah berjalan. Oh. Udah biasa kan, kalau aku kan banyak rekanan dari sekolah-sekolahan, dari gereja, dari ya namanya ibu rumah tangga atau yang punya acara, pasti by telepon aja kalau ada pesan. Oke. Lalu selanjutnya pertanyaan analisis SWOT ya. Iya, SWOT. Dimulai dari SN dulu ya bu, kekuatan. Nah kira-kira dari rumah makan ibu ini kekuatannya apa bu? Kekuatannya dari bumbu rahasianya, bumbu racikannya, itu sama kepercayaan terhadap pelanggan. Kalau bumbu itu turun menurun juga ya? Kalau kelemahannya ibu? Kelemahannya apa ya? Kelemahannya dari faktor apa dulu nih? Apa aja sih bu kira-kira yang Ya, kelemahannya kan sekarang banyak daya saingnya sama ini ya, nasi padang-padangan. iya benar banyak rame juga kan nasi padang. Kalau orang kalau tahu rasa pasti nggak akan lari lah. Iya benar. Lalu kalau untuk peluang gimana bu? Peluang buat ke depannya gitu. Iya. Kalau peluang ya aku sering update di WA, sering konfirmasi ke pelanggan nih ada gini-gini, ada menu apa segala macam. Jadi peluang kita buat tetap stabil, tetap pemasukan ya dari situ kita sudah komunikasi sama pelanggan yang lain. Kita update juga di media sosial. Jadi ya berjalannya ya cukup stabil lah. Jadi ibu ikut arus teknologi aja ya bu, manfaatkan media sosial gitu, menyebar juga. Ibu kan tadi kan ancamannya kan banyak saingannya. Nah, ibu tuh cara ngatasinnya itu tuh gimana ibu? Biar pelanggan ibu yang udah lama di sini tuh nggak ke tempat yang lain gitu. Ancaman gimana ya? Aku sih percaya aja sih sama pelanggan kalau kita punya menjual produk yang berkualitas, orang tidak akan ragu untuk membelinya lagi. Itu aja. Coba jaga kepercayaan tadi ya bu. Kepercayaannya. Tapi emang berpengaruh itu ya bu, jaga kepercayaan. Ya sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita punya orderan kita telat dikit aja pasti orang udah kayak nggak percaya, jangan sampai situ lagi kayak gitu. Oh iya benar. Oke Bu, jadi masih menyinggung tadi soal pertanyaan kita yang SWOT di bagian O-nya ya Bu, itu opportunity atau peluang. Nah kira-kira kan salah satu peluang Ibu kan seperti yang Ibu tadi udah jelaskan, rumah makan ini kan turun-temurun kan Bu, dari generasi pertama itu orang tua Ibu, bisa ke Ibu. Nah pasti bakal berpeluang buat terus menerus kan Bu, kalau misal Ibu melanjutkan ke generasi berikutnya. Jadi gimana Bu? Ya emang pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Oh, tapi kira-kira Ibu dari sekarang udah ngajarin anak-anak gitu buat Ya belum lah. Oh belum ya? Masih jauh. Masih kecil-kecil anaknya atau gimana? Iya masih kecil, baru umur 2 tahun. Sebentar. Berarti masih jauh ya Bu? Masih jauh banget. Jadi tapi Ibu masih jatuhnya masih baru gitu, diwariskan atau gimana? Udah lama. Oh udah lama. Oh. Ibu pas megang rumah makan ini udah berapa tahun nih? Udah 15 tahun. Jadi dari 2007 ya? 2008? Ya, dari 2013-an. Hampir pokoknya 15, kurang lebih 11 tahun lah. Oh, 11 tahun. Pokoknya pas saya SMA, kuliah itu saya udah ngambil megang sini. Oh Ibu kuliah deket sini dong? Enggak, di Binus. Oh di Binus. Keren banget. Oke deh Bu. Ya. Kalau boleh tahu, makanan yang paling laris di sini tuh apa ya Bu? Makanan laris sih, semuanya sih laris ya. Cuma kalau lebih unggul itu rendang sama gulai tunjang. Terus komposisi dari rendang itu tuh apa aja sih Bu? Kalau itu rendang tuh kan kayak
utama itu kan daging, santan, bumbu rempah, terus ada cabai gilingnya, ada laosnya, sama daun-daunan kayak daun kunyit, sama daun jeruk, sama daun serai. Kira-kira kenapa nih itu tuh makanan tersebut tuh termasuk unggul gitu? Kira-kira kata pelanggan ibu tuh apa gitu sama makanan itu? Ya karena bumbunya lain kali ya, rempahnya kan kita racik sendiri, kita nggak beli jadi. Oh berarti bukan beli bumbu jadi di pasar gitu ya? Kita ngeracik sendiri. Jadi bu beli bahan mentahnya dulu terus Kita ngeracik sendiri. ibu yang ngeracik sendiri atau? Orang tua, cuma karena udah masuk generasi kedua, aku udah tahu, jadi aku yang ngeracik sekarang. A few moments later. Baik Bu, kita sudah sampai di penghujung acara wawancara ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu telah mengizinkan kita wawancara. Iya. Masih Bu. Maaf ya Bu kalau mengganggu waktu dagangnya. Ya semoga rumah makan Ibu juga bisa terus berlanjut, berkembang juga. Ara juga nggak tertarik nih ke depannya buat nyoba order. Waktu itu udah pernah coba loh di Udah sini. pernah? Ya waktu itu sama mamaku, ayahku, kakakku, adikku juga makan di sini. Oh, iya udah oke. Waktu itu kalau nggak salah pas zaman COVID makan di sini. Lama juga ya. Iya. Covid juga 2019-an, mulai dari 2019 ya kalau nggak salah. Iya, 2019 akhir. Jadi Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Oke. Ibu. Sama-sama. Kami memilih makanan ini karena rendang termasuk makanan top global yang terkenal dengan kaya akan rempah-rempah. Kami memodifikasikannya menjadi bentuk sate karena belum ada yang menjual sate dengan bumbu rendang. Saat bentuknya menjadi sate, akan memudahkan kita untuk memakannya. Selanjutnya ada pemasaran produk. Kami akan mempromosikan produk kami secara langsung dan lewat media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Lalu ada anggaran dana dan bahan. Yang pertama ada daun jeruk, harganya itu 5.000. Yang kedua ada daun salam, harganya 5.000. Yang ketiga batang serai, harganya 5.000. Yang keempat santan kelapa, harganya 10.000. Yang kelima garam, harganya 3.000. Yang keenam minyak, harganya 14.000. Yang ketujuh bumbu rendang, harganya 10.000. Yang ke-8 dada ayam, harganya 15.000. Yang ke-9 kentang, harganya 4.000. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kemasan yang kami pakai dan logo yang kami buat. Di mana pertama-tama untuk kemasannya, kami memakai kemasan plastik Mika karena memiliki harga yang murah dan juga dapat menambah keindahan produk. Dan di sisi lain, kami juga membuat logo produk, di mana salah satunya terdapat kata Sabana Sero yang memiliki arti enak banget dalam bahasa Padang, dan juga kata Silek Gemilang yang mendefinisikan sate rendang yang kami buat itu menyelat lidah dengan rasa yang otentik yang kami pakai sebagai nama brand kelompok kami. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan atau strength. Berdasarkan tanggapan Bu Indah, kekuatan dari rumah makan Padang Ate adalah untuk menyesuaikan permintaan konsumen pada hari-hari besar dan acara. Selain itu, dengan harga makanan yang terjangkau, lokasi rumah makanan yang strategis, dan makanan yang sesuai dengan selera warga Jakarta. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan dari rumah makan AP adalah ketika terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Contohnya saat pandemi COVID-19 kemarin, yang dimana kinerja rumah makan tidak akan bekerja secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu kesempatan yang dimiliki oleh rumah makan AP adalah kemampuan untuk menyesuaikan pada perubahan zaman yang serba teknologi. Dengan ini, kesempatan untuk memperluas dagangan tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu selera masyarakat yang berubah-ubah bisa mengancam rumah makan AP. Walaupun secara bertahun-tahun masakan Padang selalu menjadi makanan pokok andalan masyarakat, akan tetapi ada beberapa waktu di mana selera masyarakat yang berubah, terutama selera masyarakat yang lebih menyukai fast food. In our universe. Oh my god!
Thank you for watching.